Saudara Jaksa Penuntut Umum menanggapi nota pembelaan Richard Eliezer yang menyebut Eliezer hanya dijadikan alat oleh Verdi Sambo untuk menembak Yosua sehingga tidak dapat dipidana. Jaksa menilai nota pembelaan itu tidak tepat karena Eliezer berakal sehat, tidak terpaksa serta tidak sedang menjalankan perintah jabatan. Menurut Jaksa, Eliezer hanya menunjukkan loyalitasnya kepada Sambo. Analisa yuridis poin 76 halaman 30 pledoi tim penasihat hukum menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu hanyalah merupakan pelaku yang disuruh melakukan tindak pidana manus ministra oleh orang yang menyuruh, yaitu saksi Perdi Sambo manus domina, sehingga terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu hanyalah merupakan alat yang tidak memiliki kesalahan. Oleh karenanya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, sehingga terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu sama sekali tidak memiliki niat jahat atau mens rea untuk menghilangkan nyawa teman sekamarnya sendiri in cause korban Nopriansa Yosua Huta Barat, sehingga berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan. Dalil pledoi penasihat hukum terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu adalah tidak tepat. Penasehat hukum terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu keliru dalam menafsirkan terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena merupakan orang yang disuruh dan tidak terdapat mens rea atau dikatakan sebagai manus ministra. Pada prinsipnya, sebagai orang aparat penegak hukum yang mempunyai disiplin keilmuan ilmu hukum tentu sudah mampu membedakan mana yang tidak dapat dijadikan sebagai pertanggungjawaban pidana dan mana yang dapat dijadikan sebagai orang yang dapat dijadikan sebagai pertanggungjawaban pidana. Sama-sama kita ketahui yang dikatakan dengan manus ministra adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab, yaitu a. tidak dapat dipidana seseorang yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal jiwanya atau terganggu karena sakit, pasal 44 KUHP. B. Daya paksa atau permah, melakukan perbuatan yang didorong oleh daya paksa sama sekali tidak dapat ditahan sebagaimana pasal 48 KUHP. C. Melaksanakan perintah jabatan, dalam hal ini menjalankan perintah yang sah sebagaimana dalam pasal 51 KUHP. Apabila kita cermati sepanjang persidangan yang melelahkan ini, terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu tidak terdapat tanda-tanda atau ciri-ciri sebagaimana yang disyaratkan pasal 44 KUHP, kurang sempurna akalnya, pasal 48 KUHP daya paksa, pasal 51 KUHP perintah jabatan. Terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu semata-mata menunjukkan loyalitasnya mens rea sehingga diwujudkan dalam bentuk kerjasama will and weapons dengan peranan yang berbeda-beda. Dalam hal ini terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu berperan sebagai orang atau pelaku utama yang melakukan penembakan awal dan menembak yang kedua diperankan oleh saksi Perdi Sambo. Dengan demikian sempurnalah bentuk kerjasama sebagaimana disyaratkan pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dengan demikian dalil penasihat hukum terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu harus dikesampingkan. Jaksa Penuntut Umum menyebut bahwa Richard Eliezer memperlihatkan loyalitas pada Sambo sehingga tidak menolak perintah meski perintah tersebut melawan hukum. Maka untuk menilai apakah perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu dapat dicela atau dihindari sehingga dapat dipersalahkan secara hukum, maka penting untuk melihat dan mengkaji aspek kesalahan psikologis. Dalil pledoi penasihat hukum terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu adalah tidak tepat. Penasihat hukum terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu keliru dalam menafsirkan perbuatan terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu dapat menjadi hapus dengan alasan pertimbangan aspek kesalahan psikologis. Apakah terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban karena aspek psikologis? Jawabannya tentu tidak. Karena terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu dalam hal ini bukan yang terpengaruh karena ketakutan atau karena dibawa kuasa penguasa, dalam hal ini saksi Perdi Sambo, melainkan terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu dalam hal ini hanyalah memperlihatkan loyalitasnya sebagai orang yang ikut dalam saksi Perdi Sambo. Dan apakah karena ikut dengan saksi Perdi Sambo dapat dibenarkan untuk melaksanakan permintaan saksi Perdi Sambo yang tidak sah atau melawan hukum? Jawabannya tentu tidak dapat dibenarkan. Sehingga
Apa yang dikemukakan oleh ahli hukum Jan Remlik berpendapat suatu perintah yang diberikan secara utuh tidak sah, tidak menandakan sifat dapat dipidananya perbuatan karena sudah semestinya apa yang melawan hukum tidak berubah menjadi sejalan dengan hukum sekedar karena dilakukannya dasar perintah. Memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak dapat diterbantahkan baik pengakuan terdakwa maupun keterangan saksi Perisambo menerangkan bahwa terdakwa Richard Eliezer Lumio diminta untuk menembak korban Nopriansa Yosua lalu diberikan peluru untuk diisi dalam magazine dan dipasangkan dalam senjata api Glock milik terdakwa yang kemudian pada akhirnya digunakan untuk menembak korban Yosua. Dengan demikian jelaslah bahwa terdakwa Richard Eliezer Lumio tidak dapat lepas dari tuntutan sehingga dalil penasihat hukumnya harus dikesampingkan. Kemudian pada akhirnya digunakan untuk menembak korban Yosua. Dengan demikian jelaslah bahwa terdakwa Richard Eliezer Lumio tidak dapat lepas dari tuntutan sehingga dalil penasihat hukumnya harus dikesampingkan.